apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang paket board up Mio ataupun Nupo. Paketnya yaitu ini paket murah meriah. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang pengukuran blok, ketinggian piston dan yang lainnya, oke, terlebih dahulu kita bahas dulu di sini, kita lihat dulu. Berarti ini kita gunakan bloknya yaitu blok yang sudah jadi. Mungkin sudah banyak orang yang tahu untuk blok ini, blok merek Talan yang sudah jadi kita bisa beli di toko online. Dan harganya pun ini relatif murah ya, berkisar 260.000. Kita tinggal buka toko online, lalu kita ketik blok Mio 58,5, lalu pilih di situ dari atas klik termurah ya. Nanti akan muncul bloknya yang seharga 260.000. Oke, jadi ini bloknya 260.000. Untuk packingnya, ini packingnya berkisar harganya 7.000 sampai dengan 10.000, jadi 27. Dan untuk seal clamp nanti kita gunakan seal clamp SGP ya, karena untuk batang 5 seperti Mio, Grand dan lain-lainnya ataupun Nupo, kita bisa gunakan seal clamp SGP ya. Seal clamp SGP ini sepasang biasanya untuk smash. Ini karetnya lumayan bagus. Biasanya lebih awet menggunakan seal clamp SGP ini. Dan blok yang ini sudah saya mencoba sudah 5 kali dan hasilnya itu sangat bagus ya. Kompresinya itu lebih padat, tenaganya itu lumayan bagus karena korterannya rapih, lurus. Dan ini sistem cetakan pabrik ya. Untuk blok ini sistemnya yaitu sistem cetak, bukan sistem sok. Jadi dia lebih presisi ya, untuk bobotannya lumayan rapi. Nanti kita lihat. Dan oke, kita bandingkan jika kita membuat dari blok standar. Jika kita membuat dari blok standar, kita bos atau kita boring ke tukang bubut, harga untuk boring biasanya 200.000. Dan untuk piston biasanya jika kita menggunakan piston itu harganya berkisar 150.000. Jadi totalnya 350.000. Dan jika kita ke tukang bubut biasanya kita memberi tips sekitar 30.000 ya. Jadi totalnya 380. Jadi totalnya jika kita bikin pun dari blok sendiri itu total harganya 400. Jadi kita mendingan beli blok yang sudah jadi. Ini bloknya ukurannya 58,5. Jadi jika menggunakan blok ini motornya itu Mio dari 115 cc bisa naik menjadi 150 cc. Bagaimana powernya? Mungkin gak usah ditanya ya, kalau namanya naik cc itu powernya pasti naik. Dan untuk selengkapnya, untuk power selebihnya yaitu tentang penyetingan cam, pengapian, penyetingan kabulator, porting dan yang lainnya. Oke, jadi kita lebih memilih blok yang sudah jadi seperti ini karena ini lebih bagus ya. Kita bongkar di sini, kita lihat bloknya. Jadi ini sudah satu paket. Ini sudah berikut dari piston, blok, ini ring piston dan pen piston sudah ada di sini. Klip piston, pen sudah ada. Ini klip pistonnya sudah ada. Jadi ini tinggal pasang ya. Ini sudah lengkap di sini seharga 260.000 ini. Dan kita lihat untuk bahan dari piston di sini bahannya lumayan bagus. Ini bahan pistonnya alloynya lumayan bagus di sini, rapih cetakannya. Ini ada lapisan teflon juga di sini. Dan kita lihat untuk bahan blok di sini. Untuk bahan blok ini korterannya bagus ya, korterannya rapih. Dia korterannya lurus, dia boringannya rapi ya, tidak menyeng ataupun tidak miring sebelah. Dan untuk bubutan dia juga bubutannya rapi ya, karena ini yang mengerjakan biasanya pabrik itu mengerjakannya mesinnya lumayan bagus, mesin cetaknya. Dan untuk bubutan belakang bagus. Dan untuk boringan sudah saya periksa, ini boringannya lurus ya, tidak tebal sebelah. Boringannya sama ya, rapi. Kita putar seperti ini, tidak tebal sebelah. Dan untuk korteran sudah jelas, untuk korterannya ini dia rata ya, tidak longgar, tidak jatuh pistonnya ataupun tidak seret sebagian. Kita dorong dari atas ke bawah, dia rata ya, tidak terlalu longgar. Karena jika korteran longgar itu biasanya kompresinya lemah ataupun berisik. Dan jika korterannya terlalu seret ataupun seret sebagian, biasanya mesinnya itu jadi ngejim. Jadi ini dijamin tidak akan ngejim ya dengan menggunakan blok ini, karena saya sudah mencoba 5 kali.
Oke, untuk bahan dari segi fisik ini bahannya alloynya bagus ya, dia cetakannya rapi, alloynya dia lumayan halus cetakannya. Ya, cetakannya rapi, hampir 99% lah bahan alloynya ini bagus. Oke, kita lihat di sini untuk ring piston, kita buka di sini ring pistonnya. Ini ring pistonnya juga lumayan bagus ya bahannya. Bahan ring pistonnya pun ini bagus, sudah saya coba. Ya, oke, selanjutnya yaitu ke pengukuran ya. Untuk ukuran yaitu pistonnya ini ukuran 58,5. Kita lihat di sini. Ya, pistonnya 58,5. Dan untuk tinggi piston yaitu kita lihat di sini ukurannya, tinggi pistonnya yaitu 11,8. Berarti ini pistonnya agak pendek ya, dom piston dari atas piston ke pen. Mengapa lebih pendek? Karena jika pistonnya naik, misalkan dari diameter 50 ya, piston Mio ini naik ke 58,5, nanti kompresinya itu bisa melonjak tinggi. Maka ini pistonnya sudah dibuat oleh pabrik itu dibuat lebih pendek, jadi untuk menyeimbangkan kompresi. Jadi ini nanti pas kita tes pasti pistonnya ini agak tenggelam ya, bibir piston pinggirnya pasti agak tenggelam sekitar beberapa mili, karena untuk mengimbangi kompresi agar tidak terlalu padat. Jika pistonnya ini tingginya sama dengan yang bawaan pabrik yang standar, misalkan tingginya yang bawaan standar kalau nggak salah 13,2 ataupun 13,3 tingginya itu, maka nanti kompresinya itu akan terlalu padat. Jadi ini bisa kita pastikan ini aman ya, kompresinya sudah lumayan mendekati lah seperti itu. Oke, untuk tinggi piston berarti ini tingginya tadi 11,8 ya, sudah jadi 11,8 dan diameternya 58,5. Dan untuk boring di sini kita lihat diameter boring bagian belakang kita ukur sini 61,5 ya di sini. Diameter boring luarnya 61,5 dan kita ukur di sini. Oke, untuk diameter crankcase kita ukur yaitu di sini 62,5 ya diameter crankcase-nya. Berarti di sini masih ada clearance 1 mili. Tadi diameter luar boringnya yaitu 61,5 dan ini 62,5. Berarti boringnya itu masih tersisa ya di sini celah blok, dan crankcase masih tersisa untuk clearance sekitar 1 mili. Jadi ini bisa PNP ya, bloknya bisa langsung kita pasang dan dia sudah mempunyai celah 0,5. Berarti kita tes dulu di sini. Kita masukkan bloknya. Oke, jadi ini bloknya sudah bisa langsung kita pasang ya. Ini masih mempunyai clearance dia. Jadi ini blok ini bisa langsung kita pasang tanpa harus membubut crankcase. Berarti ini crankcase-nya masih standar ya. Ukurannya yang standar crankcase-nya yaitu 62,5 diameternya dan bloknya tadi 61,5. Jadi ini bisa langsung PNP ya, tanpa kita harus turun mesin ataupun membongkar ataupun membubut crankcase. Ini tidak usah dibubut crankcase-nya. Crankcase Mio standar ini sudah bisa langsung masuk, bisa kita langsung pasang. Oke, selanjutnya kita tes pasang pistonnya. Kita tes dulu pasang pistonnya. Kita lihat tinggi pistonnya pada bibir permukaan blok tenggelam ataupun meluber. Kita lihat dulu di sini, kita pasangkan dulu bloknya. Ini hanya ngetes dulu ya, nggak dipasang dulu ringnya, kita tes dulu.
Oke, kita lihat di sini. Kita fokuskan dulu. Oke, jadi ini saya taruh di posisi TMA ya. Jadi jika kita taruh di posisi TMA, ini sudah di TMA ya. Maju mundur, ini sudah mentok di TMA pistonnya. Ini masih tersisa ya jarak antara bibir piston dan blok. Berarti ini sudah kita perkirakan ini aman ya untuk settingan harian. Kita ukur dulu di sini. Ini masih tersisa ya. Ya, masih tersisa 2 mili ya untuk jarak bibir piston ke bibir blok, yaitu sekitar 2 mili. Jadi ini aman ya, karena jika pistonnya naik, misalkan pistonnya naik dari 50 mili yaitu mio standar yaitu ke 58,5. Jika bibir piston ini kita buat luber, otomatis kompresinya itu nanti terlalu padat dan nantinya tidak awet. Berarti ini blok ini sudah dipastikan ini aman ya, bisa PNP. Ini sudah jadi dan kompresinya tidak terlalu padat karena ini dia masih mempunyai celah ya, pistonnya masih tenggelam sekitar 2 mili. Karena jika pistonnya menggunakan piston yang luber, berarti ini akan cepat merusak pistonnya karena kompresi itu terlalu tinggi, itu akan cepat merusak mesin. Misalkan mungkin sudah ada yang pernah melihat ada piston yang donglak ya ataupun somplak pistonnya, berarti itu diakibatkan pistonnya itu terlalu meluber sehingga kompresinya itu terlalu padat dan ruang bakarnya itu terlalu kecil. Jadi untuk seukuran ruang bakar standar seperti ini, kita lihat ini ruang bakar Mio yang standar, berarti kita ukur yang tadi pistonnya itu tenggelam ya, tenggelam 2 mili itu sudah sedang. Jadi jika kita menggunakan blok yang sudah jadi seperti ini sudah kita pastikan kompresinya itu aman ya, tidak terlalu low ataupun tidak terlalu padat. Oke, kita ukurkan untuk dom piston ataupun tonjolan piston ini. Kita cabut dan kita ukurkan ke block headnya. Kita ukurkan ke block headnya ya. Jadi di sini kita ukur untuk block headnya ya seperti ini, dan kita ukurkan ke sini. Dia masih mempunyai toleransi ya, masih mempunyai jarak. Bahkan ini bloknya pun jika terpasang nantinya tidak akan sampai rapat seperti ini. Dia masih mempunyai celah 2 mili. Dan jika dirapatkan pun ini masih mempunyai celah ya. Ini seperti ini tuh masih mempunyai celah. Dia aman ya untuk coakan klep, dia lumayan besar. Kita ukur dulu di sini. Jarak klepnya. Oke. Jadi jarak klepnya aman ya di sini. Tadi kita ukur masih jauh ya dari klep ke piston. Oke, jadi jika kita menggunakan blok yang seperti ini dijamin PNP ya, kita bisa gunakan. Dan untuk packing bisa kita cetak seperti ini untuk packingnya. Oke, kita pasangkan seperti ini packingnya, packing head. Oke, ini packingnya lebih, dan berarti kita tinggal gunakan jari-jari yang diruncingkan seperti ini dan kita kasih garis. Oke, setelah diberi garis seperti ini berarti kita cabut. Berarti kita tinggal gunting ya, tadi garis yang sudah ada di sini kita tinggal gunting nantinya. Untuk yang seperti ini semuanya sudah pada bisa ya, kita tinggal gunting dengan menggunakan gunting seng seperti ini. Kita gunting nanti seukuran lubang boring yang tadi. Mungkin ada yang bertanya tentang performa. Jelas-jelas jika kita bore up itu cc itu naik ya dari 115 cc mio standar ke ini piston 58,5.
yaitu naik ke 150 cc. Jelas-jelas powernya itu akan naik ya, naiknya pun lumayan jauh. Tetapi untuk lari itu bukan dari piston ya. Satu kali lagi, motor itu jika ingin kencang atau lari bukan dari cc, tetapi untuk lari itu tergantung dari penyetingan porting, penyetingan cam, ataupun noken as ya, penyetingan noken as, setting pengapian, dan setting karburator. Jadi untuk lari itu tergantung settingan yang lainnya. Untuk tenaga jelas-jelas jika cc-nya itu naik, tenaganya itu dia lumayan jauh ya. Tetapi untuk lari beda lagi. Kalau tenaga itu untuk memuat karung, dan jika lari itu untuk balap. Jadi untuk standar harian dan race itu nanti beda. Dan untuk race misalkan kita bisa bubut noken as sekitar 2 mili, bisa besarkan klep. Tetapi untuk harian kita bisa gunakan klep standar ya untuk pengapian, tetapi harus disetting juga untuk pengapiannya. Untuk settingan pengapian saya sudah banyak ya memasukkan pembahasan tentang cara setting pengapian di video sebelumnya. Dan yang jelas jika settingan cc naik ataupun bore up, pengapian itu harus dirubah karena semuanya berubah. Karburator harus dirubah. Dan untuk penyetingan karburator saya sudah masukkan di video sebelumnya ya, kupas tuntas settingan karburator. Dan oke, jadi untuk penyetingan itu tergantung dari mekanik ya, karena untuk mekanik itu beda-beda cara pemasangan, beda-beda tentang cara penyetingan. Mungkin jika ada yang memasang blok ini ataupun hasilnya itu busi itu selalu kering ataupun timbul gejala ngelitrik, ini hanya saya gambaran dari saya sedikit. Jika timbul gejala ngelitrik berarti kita bisa bubut di bagian squeeze di sini. Kita kasih garis seperti ini. Ataupun jika kita mahir sendiri kita bisa gerinda, berarti ini 58, berarti ada garis di sini ya, kita bubut di sini. Ini bagian yang menjadi tanggul di sini, berarti kita bubut dimulai dari sini sampai ke sini ya. Dimulai dari sini ya sampai sini, jangan sampai ke bawah, bubutnya sampai sini. Itu jika timbul gejala ngelitrik, tetapi jangan dulu dibubut. Untuk mencoba silahkan dipasang dulu, biasanya tidak ngelitrik karena ini kompresinya sudah standar ya, sudah pas, biasanya sudah normal karena pistonnya tadi sudah tenggelam, bibir pistonnya. Jadi untuk penyetingan itu tergantung mekanik masing-masing ya, tergantung yang bongkar. Nanti misalkan rantai ketengnya itu kendor, topnya jadi kurang pas, mungkin ada timbul gejala lain. Tetapi jelas-jelas jika motornya normal semua, dari mulai stang piston masih bagus, atau puli-puli masih bagus, dan misalkan bos-bos klepnya belum ada yang longgar, ini dijamin aman ya menggunakan piston 58,5 ini. Tetapi jangan lupa jika sebelum bore up itu kita harus memahami dulu bahwa mesinnya itu harus dalam kondisi prima ya, atau mesinnya fit. Janganlah kita membore up jika mesinnya itu sedang sakit, mesinnya sudah pada koclak ya, sudah pada berisik, stang pistonnya, puli-puli sudah berisik, tetapi kita membore up, itu suatu kesalahan besar. Jadi jika mesinnya sakit, berarti mesinnya itu kita perbaiki dulu, kita sembuhkan dulu. Misalkan stang pistonnya kita oblak, kita ganti dulu, ataupun puli-pulinya lah, bagiannya, klepnya sudah pada kacau, berarti kita perbaiki dulu, barulah kita membore up. Jadi jangan membore up motor yang mesinnya hancur. Misalkan mesinnya itu berisik, nggak golocrak, lalu kita bore up ya, tambah nggak golocrak lah, seperti itu. Jadi sebelum bore up maka kita perbaiki dulu mesinnya agar mesinnya itu grass seperti itu. Mungkin untuk penyetingan noken as atau semisalkan penyetingan porting dan yang lainnya itu bisa dilakukan belakangan ya. Yang penting kita pasang blok. Setelah itu kita pasang head, setting pengapian, setting karburator. Nah di situ kalau mau buat race, nah baru kita bisa bongkar lagi headnya, bisa kita bubut noken as, misalkan, atau kita bisa porting. Oke, dan seperti itu. Dan untuk settingan karburator dan pengapian banyak ya videonya di video saya sebelumnya. Dan untuk pemasangan ring dan piston saya sudah masukkan di video sebelumnya, yaitu kupas tuntas profil ring dan piston, pahami offset piston, arah piston. Jadi saya sudah memasukkan videonya ya untuk pemasangan ring piston yang baik. Dan untuk pemasangan dan penyetingan top, untuk top gigi sintrik
dan setel klep saya sudah masukkan di video sebelumnya, yaitu cara setel klep dan top. Dan untuk pengetopan seperti itu, dan bisa dilihat juga untuk settingan CVT dan settingan pengapiannya saya sudah masukkan di video sebelumnya, mengatasi Mio lama susah hidup tidak bertenaga. Di situ saya bahas semua untuk cara penyetingannya. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk keterangannya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.